Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Ani Pambain Mulyono, NIM 240211105711 selaku mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Untuk instruksi tugasnya di sini telah disediakan sebuah infografis mengenai berbagai peran yang harus dijalankan oleh seorang guru. Nah, kami diminta untuk mengkoneksikan antara infografis tersebut dengan kerangka ORIM untuk mengoptimalkan berbagai peran yang dimiliki oleh seorang guru. Untuk peran yang pertama yaitu peran guru sebagai pengajar. Pengajar ini berarti guru harus mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti dan dipahami oleh anak didik. Kerangka ORIM yang pertama yaitu opportunity atau kesempatan, dengan cara yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi guru ini perlu memastikan adanya lingkungan belajar yang inklusif dan dapat memfasilitasi akses terhadap materi pelajaran. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang beragam. Guru ini harus kreatif untuk memberikan berbagai kesempatan pembelajaran dan menggunakan metode yang berbeda untuk menjangkau beragam gaya belajar siswa. Untuk recognition atau pengenalan, yang pertama guru ini perlu mengenali kebutuhan individu. Jadi seorang guru harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan belajar individu serta menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan perbedaan yang ada. Yang kedua, mengapresiasi proses belajar. Siswa ini perlu dihargai upayanya dalam memahami materi dan diberikan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Untuk interaction atau interaksi yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama adalah mendorong diskusi dan pertanyaan. Guru perlu membangun suasana kelas yang mendukung untuk diskusi, pertanyaan, maupun kolaborasi dengan siswa maupun antar sesama siswa. Dan yang kedua, menggunakan teknik aktif. Guru perlu memfasilitasi kegiatan yang mendorong siswa berpartisipasi aktif seperti role play, simulasi, maupun eksperimen praktis. Sementara itu untuk modeling atau pemodelan, yang pertama guru bisa menyajikan contoh-contoh yang jelas. Memberikan contoh konkret ini penting untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan dengan dunia nyata. Guru perlu mengaitkan materi pelajaran dengan contoh di kehidupan nyata, sehingga siswa ini merasa dekat dengan materi dan dapat melihat relevansi dari pembelajaran yang diajarkan. Kemudian untuk peran guru yang kedua yaitu peran guru sebagai penjaga gawang atau kiper. Nah, penjaga gawang di sini maksudnya guru membantu anak didik untuk mampu menyaring pengaruh negatif. Dilihat dari opportunity yang dapat dilakukan guru, yang pertama adalah membangun kesadaran akan pengaruh lingkungan. Guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dampak lingkungan sekitar mereka terhadap pikiran maupun perilaku mereka. Yang kedua, menyediakan akses ke informasi yang positif dengan memberikan sumber daya, informasi, dan kegiatan yang membantu siswa mengakses konten positif. Ini bisa membantu siswa membangun pola pikir yang sehat. Untuk recognition yang bisa dilakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi pengaruh negatif. Nah, ini dilakukan agar siswa itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk dari lingkungan sekitar maupun media sosial atau konten online yang mereka akses. Yang kedua, mendorong refleksi diri. Dengan mendorong refleksi diri, siswa dapat membangun kesadaran diri untuk memahami bagaimana pengaruh negatif ini mempengaruhi keputusan dan perilaku yang mereka. Untuk interaction, guru dapat yang pertama membangun komunikasi terbuka, mendorong siswa untuk berbicara dan berbagi pengalaman tentang pengaruh negatif yang sedang mereka hadapi dan mendiskusikannya. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan kritis. Guru bisa mengajak siswa untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi konten, serta mengembangkan keterampilan kritis dalam menyaring informasi. Dan yang terakhir untuk modeling yang bisa dilakukan, yang pertama tentu menjadi teladan yang positif. Dengan menunjukkan perilaku dan sikap yang positif kepada siswa, mereka memiliki contoh yang dapat diikuti.
Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran yang positif. Mengaitkan pelajaran dengan contoh nyata tentang dampak positif dari pemilihan informasi yang baik dapat memberikan pengaruh yang positif pula untuk siswa. Baik, kemudian untuk peran guru yang ketiga yaitu fasilitator. Fasilitator maksudnya guru harus mampu membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Dari sisi opportunity, yang dapat dilakukan yang pertama menciptakan ruang diskusi terbuka. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas dalam suasana yang inklusif dan bebas dari hambatan. Yang kedua, menyediakan sumber belajar yang relevan. Sumber belajar yang relevan ini seperti buku referensi, materi online maupun artikel, ini dapat mendukung terlaksananya pembelajaran. Untuk recognition, yang pertama, guru dapat menghargai berbagai pendapat dengan menghormati dan mengapresiasi beragam pandangan serta pemikiran siswa. Karena siswa pasti memiliki kesadaran atas keunikan dalam berpikir. Yang kedua, menyoroti kontribusi positif dengan memberikan pengakuan terhadap kontribusi yang bermanfaat dari siswa di dalam kelas. Untuk interaction, yang pertama, guru dapat memfasilitasi diskusi terbuka. Jadi membangun suasana kelas yang mendukung untuk kolaborasi, pertukaran ide, baik antara siswa dengan siswa maupun guru dengan siswa. Yang kedua, mendorong pertanyaan dan refleksi. Di sini siswa perlu didorong untuk bertanya, merenung maupun merespon gagasan untuk memperluas pikiran. Kemudian untuk modelingnya, guru bisa yang pertama menjadi contoh dalam diskusi. Ketika guru memimpin diskusi dengan aktif dan mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon dengan bijaksana atas ide-ide yang dikemukakan siswa, siswa pun akan mendapatkan contoh yang baik dari sikap guru tersebut. Kemudian guru juga perlu menunjukkan keterbukaan terhadap perspektif baru, membuka diri terhadap berbagai sudut pandang, dan menunjukkan bahwa pemikiran baru itu sangat dihargai dalam proses pembelajaran sehingga siswa ini tidak takut dalam melakukan diskusi. Untuk peran guru yang keempat yaitu guru sebagai katalisator, yang berarti guru harus mampu mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi anak didik. Untuk opportunity yang bisa dilakukan yang pertama menciptakan lingkungan keterbukaan, menghadirkan lingkungan yang inklusif dan terbuka di mana siswa merasa didukung untuk mengeksplor minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, menyediakan sumber daya pendukung, memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung eksplorasi siswa. Untuk recognition, guru bisa mengidentifikasi minat dan bakat, melakukan pengamatan, dialog, maupun tes itu bisa mengidentifikasi kecenderungan siswa dalam berbagai bidang. Kemudian guru juga perlu menghargai keunikan setiap siswa dengan mengapresiasi keragaman minat bakat yang dimilikinya di berbagai bidang. Untuk interaction, yang pertama guru bisa mendorong eksplorasi dan kreativitas, seperti menginspirasi siswa untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam minat bakat yang mereka tunjukkan. Yang kedua, memberikan dukungan dan bimbingan. Setelah mengeksplor, siswa perlu diberikan dukungan dan bimbingan untuk mengembangkan potensinya, bisa melalui sesi mentoring maupun kegiatan kelompok. Yang keempat, untuk modeling, guru bisa menyajikan contoh peran model, menunjukkan contoh peran model dalam menerapkan minat bakat secara positif dan produktif. Yang kedua, guru bisa menyediakan kesempatan untuk berbagi, misalnya mengadakan platform atau acara di mana siswa dapat membagikan dan mempresentasikan bakat minat mereka kepada yang lain. Peran guru yang terakhir yaitu peran guru sebagai penghubung. Maksudnya, guru harus mampu menghubungkan peserta didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk opportunity, guru bisa pertama menyediakan akses terhadap sumber belajar, memfasilitasi akses peserta didik ke berbagai sumber belajar seperti perpustakaan, sumber belajar online, buku, maupun yang lain. Yang kedua,
mengadakan kegiatan ekstrakurikuler atau kunjungan lapangan. Kegiatan ini menciptakan kesempatan untuk eksplorasi diri di luar kelas dengan kegiatan yang relevan tentunya. Untuk recognition, guru bisa mengidentifikasi sumber belajar yang relevan. Jadi guru membantu siswa untuk mengenali sumber belajar yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Guru juga perlu menghargai diversitas sumber belajar dengan mendorong apresiasi terhadap berbagai jenis sumber belajar. Untuk interaction, guru bisa yang pertama mendorong diskusi dan kolaborasi dengan menggalakkan diskusi antar peserta didik tentang sumber-sumber yang mereka temui dan mendorong kolaborasi. Yang kedua, menggunakan sumber belajar secara interaktif. Menggunakan sumber belajar sebagai alat untuk menginisiasi percakapan, proyek kolaboratif atau kegiatan penelitian sehingga siswa itu aktif terlibat dalam penggunaan sumber belajar. Untuk modeling, guru bisa menunjukkan pemanfaatan sumber belajar dengan baik dengan memberikan contoh konkret bagaimana memanfaatkan sumber belajar secara efektif, serta menunjukkan hubungan antara materi pelajaran dengan sumber belajar tentunya. Mengaitkan materi pelajaran dengan sumber belajar di luar sekolah bisa menunjukkan relevansi dan kegunaannya. Baik, itu tadi penjabaran berbagai peran guru menggunakan kerangka ORIM. Kesimpulannya, sebagai panduan bagi guru, kerangka ORIM ini dapat membantu meningkatkan peran mereka sebagai pengajar yang efektif dan sebagai fasilitator di pembelajaran. Guru dapat menciptakan ruang untuk diskusi, menghargai berbagai pendapat yang ada pada siswa, mendorong interaksi aktif, dan menjadi contoh yang baik dalam lingkungan pembelajarannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kerangka ORIM, guru dapat membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan individu, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta memperkuat peran guru dalam membantu peserta didik mencapai potensi penuh mereka dalam proses belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.